Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'da. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai di halaman 34 bab mensucikan batin dan lahir dari akhlak-akhlak tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji. Ulama tazkiyah mengistilahkan dengan takhalli tajalli. Ya. Ulama-ulama tazkiyatun nafas, yakni takhalli itu mengosongkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Setelah dikosongkan lalu mengisinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Namanya tajalli. Nabi juga berdoa tidak hanya meminta akhlak yang baik, tetapi menggabungkan meminta akhlak yang baik dan berlindung dari akhlak tercela. Seperti tergambar dalam doanya, Allahumma hdi li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjuki aku pada akhlak yang baik dan tidak ada yang bisa menunjukiku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau melanjutkan wasrif anni sayyi'aha. Palingkan akhlak buruk dariku. Fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk dariku kecuali Engkau. Ini disebut dengan takhalli tajalli. Ya, dalam bahasa buku ini mensucikan batin dan lahir dari akhlak-akhlak tercela, kemudian mengisinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita sudah sampaikan beberapa bentuk akhlak-akhlak yang tercela itu. Ya, sudah kita sampaikan di antaranya yakni al-bughdhu, kebencian. Ya, benci kepada orang. Al-hasadu, iri. Al-jarimah, pelanggaran-pelanggaran. Wal ghadab, marah. Yang marahnya bukan karena Allah. Ya, tapi kalau marahnya karena Allah dianjurkan. Ya, nah ini masuk dalam kajian akidah namanya al-wala wal bara. Ya, ada bab dalam akidah itu al-wala wal bara. Jadi loyal dan tidak loyal. Ya. Secara umum marah tidak boleh. Tapi ada saatnya kita harus marah. Nah, marahnya itu karena Allah. Malah marah kepada kekafiran. Ya, kita harus marah kepada kekafiran, tidak suka. Demikian juga curang, sombong. Nah, ini semua sudah kita bahas pada pertemuan terakhir ya. Riya, ujub, sum'ah. Ya, bakhil, ya, kemudian angkuh, tamak. Dan Nabi menyebutkan secara khusus yang paling buruk itu ada 3. Makanya disebutkan hadis salasatun muhlikatun, kata Nabi. Ada 3 yang muhlikat. Muhlikat itu membinasakan. Ya, salasatun muhlikat. 3 yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama adalah syuhun muta'. Syuhun muta'. Syuhun itu lebih dari bakhil. Kalau bakhil
pelit, bisa orang miskin. Ya, miskin bisa juga pelit. Nah, syuhun itu lebih dari pelit. Ya, ada semangat mengumpulkan harta, ingin kaya, sesudah terkumpul tidak mau membaginya. Itu namanya syuhun. Nah, itu kalau diikuti membinasakan. Makanya kata Nabi, infak yang paling utama, sedekah yang paling utama di antaranya sedekah di saat orang takut miskin. Ya, di saat orang takut miskin dan dia ingin kaya. Maka melepas harta dengan berbagi itu suatu yang sangat berat. Ya, apalagi mikir nanti kalau saya sudah pensiun seperti apa, nanti kalau saya sakit seperti apa. Akhirnya irit mengeluarkan hartanya. Ya, itu kalau dia berinfak dalam kondisi seperti itu, maka infaknya itu sangat bagus. Ya. Nah, yang kedua, sesuatu yang membinasakan kata Nabi, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ya. Nah, yang ketiga, ijabul mar'i binafsih. Seseorang wujub bangga diri. Ya. Nah, ini 3 perkara yang membinasakan seseorang. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kemudian akhlak tercela lainnya yang mesti kita bersihkan dari diri saya, diri kita semua adalah bersaing dalam urusan dunia. Ya, bersaing dalam urusan dunia. Karena itu Hasan Al-Basri mengungkapkan, jika kalian kalah dalam urusan dunia, jangan sedih. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ya. Karena apa ya? Ini manusia. Ya. Tapi kalahkan dia dalam urusan akhirat. Maka jauh lebih buruk, udah urusan dunia kalah, urusan akhirat kalah lagi. Ya. Udah urusan dunia kalah, urusan akhirat kalah. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kemudian berbangga dalam urusan dunia, namanya tafakhur. Tafakhur. Nah, biasanya yang berbangga dalam urusan dunia itu diklasifikasi oleh Allah dalam Quran surah Al-Hadid. Ya, Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah bahwa dunia ini permainan. Nah, biasa yang bermain itu anak kecil. Walahwun, ya, senda gurau. Wazina, berhias. Orang yang berumur belasan tahun, berumur 20, apalagi baru puber, itu senang berhias. Ya, watafakhur, dan berbangga-bangga. Watakasur, ngumpulin. Umur 30, 40, 50 senang ngumpulin harta. Senang ngumpulin harta. Nanti 50 ke atas apa? Tafakhur. Apa tafakhur? Berbangga-bangga. Bisa yang dibanggakan itu anaknya, bisa yang dibanggakan itu hartanya. Itu biasanya umur 50 tahun ke atas. Ya. Makanya kita sampaikan, ya, anaknya sukses di Jakarta, tapi sekampung tahu. Sekampung tahu. Kenapa? Diceritakan oleh bapaknya. Anak saya baru beli rumah. Ya, padahal anaknya di Jakarta, dia di kampung. Itu namanya tafakhur. Berbangga-bangga. Ini adalah penyakit, ya, yang harus saya bersihkan dari diri saya dan diri kita. Itu Allah tegaskan Quran surah Al-Hadid. Ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takasrun fil amwal wal aulad. Ya. Banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak untuk dibangga-banggakan. Ya, ditambah lagi barangkali banyak-banyakan istri. Ya. Sekarang ini kadang-kadang di sebagian ustadz, ya, udah nambah istri apa belum? Ya, itu namanya termasuk tafakhur. Ya, sehingga semangat nambah istri itu bukan lagi semangat semata-mata nolong, tapi ada semacam apa? Semacam kebanggaan. Ya, semacam kebanggaan kalau nambah istri. Ya, nah, di sini kan tidak, karena memang penakut semua. Ya,
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan anak, berbangga-bangga dengan harta, ya, atau apa saja, jabatan, ya, itu bisa terjadi. Ya, makanya orang kampung biasanya, orang kampung begitu diangkat jadi ASN, di pegawai negeri, oh itu nggak mau dilepas itu lambang kalau pegawai negeri korpri. Nah, itu biasa di kampung, Pak. Jadi ditunjuk lambang pegawai negerinya. Nah, itu di kampung. Nah, mungkin kalau di Jakarta mungkin tidak. Tapi itulah sifat dunia. Ya, yang bisa terjadi pada diri saya, nauzubillah zalik, mudah-mudahan tidak ya terjadi pada diri kita. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Termasuk ya yakni hal yang harus kita bersihkan dalam diri kita, kata penulis buku ini, setelah berbangga-bangga dalam urusan dunia, menjilat orang, ya, muji, nyanjung orang, ya, ujung-ujungnya pinjam dulu duitnya, ya, itu kan ada keinginan disanjung orang. Makanya kata Nabi, ada orang dikatakan di dekat Nabi, itu orang hebat ya Rasul, itu orang hebat, dipuji di depannya. Apa kata Nabi, Pak? Qata'ta unuqa sahibika, engkau telah memotong leher saudaramu. Ya, jadi ada pembunuh yang tidak terasa. Apa istilahnya pembunuh berdarah apa ini? Berdarah dingin. Apa itu? Memuji orang. Ya, memuji orang. Nah, itu pembunuh kata Nabi. Ya, qata'ta unuqa sahibik. Nah, itu hadis Nabi. Engkau telah memutus leher saudara. Itu kan penjilat. Ya, menyanjung orang, ini orang hebat, ini orang hebat, ya. Saat di depan orang banyak, ketika berduaan, ya, ujung-ujungnya pinjam duit. Nah, itu penjilat. Demikian juga menjilat kepada penguasa, ya. Makanya Syekh Al-Utsaimin menyebutkan itu namanya bitonah. Bitonah itu pembisik. Setiap penguasa itu ada bitonahnya, ada pembisik. Pembisik itu ada dua. Pembisik kekuasaan, pembisik penguasa itu ada dua. Ada pembisik yang penting penguasanya senang. Benar nggak benar, yang penting penguasanya senang. Ya, nah ada pembisik kata Syekh Utsaimin, yang penting Allah senang. Ketika penguasanya salah, dinasihatin, engkau salah. Ini yang benar. Dan dia tidak takut. Nah, inilah contohnya Buya Hamka. Ya, Buya Hamka mengeluarkan fatwa haramnya apa? Mengucapkan Natal. Dipanggil sama penguasa, cabut fatwamu. Ya, kalau enggak dilepas. Buya Hamka memilih melepas jabatan sebagai ketua MUI. Ya, dia tidak takut. Nah, itu namanya pembisik. Ya, para penguasa. Yang penting Allah senang. Bukan yang penting penguasa senang. Ya. Nah, berlaku juga kepada kita masyarakat ini. Ya, yang penting dia senang, pokoknya dipujilah, disanjunglah, ya. Padahal bisa jadi salah. Ya, nah kita hati-hati. Ya. Hati-hati memuji orang. Nah, apa respon kita? Kalau terpaksa kita ingin memuji orang bagaimana? Itu ada aturannya. Wala yuzakki 'alallahi ahada. Aku memuji dia, mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan. Wala yuzakki 'alallahi ahada. Itu mesti kita sebutkan itu. Kalau terpaksa memuji orang, sambung di ungkapan setelah pujian kita, wala yuzakki 'alallahi ahada. Ya, semoga pujianku ini tidak melebihi pujian Allah. Yang tahu sebenarnya orang ini siapa Allah. Ya, kan bisa jadi, Pak. Bagus di hadapan kita. Baik di hadapan kita. Ternyata saat dia sendirian, dia berani melanggar aturan Allah. Nah, kita yang dipuji, kita yang dijilat, yang dipuji itu, apa respon kita? Cukup. Jangan teruskan. Saya tidak sesuai apa yang kau sangkakan. Harus kita sampaikan seperti itu. Ya, jangan malah senang kalau kita dipuji. Jangan malah bangga. Ya, akhirnya kita nggak mau pindah di situ.
sampai orang tahu ya siapa kita. Ya. Nah, respon kita kalau kita yang dipuji, minta cukup. Jangan teruskan karena saya tidak sesuai apa yang kau sangka. Ya. Nah, ikhwani, tapi orang ini nggak berhenti muji kita, menjilat kita nggak berhenti. Apa kata Nabi Pak? Ambil pasir, lempar ke mukanya. Wah, bisa berantem di situ tuh Pak. Ya, tapi itu aturan Nabi. Biar orang itu apa? Berhenti memuji. Ya, karena ujung-ujungnya ya penjilat. Ya, nah Bapak Ibu, ini juga penyakit hati. Kemudian ya berhias untuk manusia. Ya, ini juga penyakit. Berhias untuk manusia. Jadi sunnah hukumnya. Kita berpakaian rapi. Apalagi ke masjid. Allah katakan apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu firman Allah. Kita setiap kali ke masjid harus berhias. Ya, karena kita akan masuk rumah Allah. Tapi niatnya karena Allah. Ya, berhias apa? Bersihin mulut kita dulu, pakai parfum. Dari rumah sudah punya wudu. Iya, pakai baju yang bagus. Makanya Imam Syafi'i dia punya baju khusus untuk sholat. Dan dia punya baju khusus untuk menulis. Tidak akan dia gunakan untuk hari-harinya. Yaitu Imam Syafi'i. Saking hormatnya kepada ilmu. Apalagi kepada Allah. Ya. Nah, di antara perkara sunnah, Pak, kita harus punya baju khusus untuk Jumatan. Yang tidak dipakai untuk kerja. Itu kebiasaan orang-orang soleh tempo dulu. Ya. Punya baju khusus. Artinya kita di hari Jumat disuruh berhias. Tapi ingat, bukan untuk manusia. Untuk Allah. Makanya datang seorang sahabat kepada Nabi, pakaiannya lusuh. Ya, kamu punya uang enggak? Punya. Kata Nabi, beli baju bagus. Ganti baju. Dan buktikan itu kepada Allah sebagai wujud syukurmu. Jadi itu dimarahin oleh Nabi itu, Pak. Ya. Jadi kita memakai baju bagus, memakai kendaraan bagus kalau ada, wujud syukur kita kepada Allah. Ya, yang kita manfaatkan untuk Allah, ya. Jadi kita disuruh berhias. Ya. Disuruh berhias, tapi untuk Allah, jangan untuk manusia. Ini kadang-kadang ya Allah, ya, sholat pakai baju nggak benar, ada lambang partai lah, ada tulisan pemain bola, orang kafir lagi ya Allah, ya, tulisan pemain bola orang kafir, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah. Makanya di Saudi itu Pak, di Masjid Haram, kan pernah Syekh Sudes itu difitnah. Karena ada orang di sekitar Masjid Haram mengibarkan bendera Palestina. Lalu Syekh Sudes melarang. Ya, melarang. Tidak boleh ada bendera yang dikibarkan. Nah, Syekh Sudes difitnah. Beliau difitnah, ini Saudi tidak mendukung Palestina. Masa orang mengibarin bendera Palestina? Gak boleh. Iya. Ternyata tujuannya tidak boleh ada simbol-simbol di masjid selain simbol untuk Allah. Termasuk bendera Saudi nggak boleh dikibarin di masjid. Coba lihat, nggak ada bendera yang dikibarin. Ya, artinya apa? Apalagi membawa simbol-simbol orang kafir ke masjid. Ya, ke masjid ada gambar manusia ya Allah. Ya, ke masjid ada lambang partai. Ada tulisannya pilih ini, ya Allah. Ini nggak berada, ya tidak berada. Jadi Allah menyuruh kita untuk berhias, terutama setiap kali kita ke masjid. Tapi ingat, berhiasnya untuk Allah Subhanahu. Ya, ini karena bukan musim kampanye aja nih Pak.
Coba kalau musim kampanye, di mana-mana orang pakai baju partai masuk masjid, ya Allah, ya itu nggak layak, ya nggak layak. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan, padahal belum pernah melakukan, tapi dia sandarkan kepada dirinya. Itu karena saya itu, padahal nggak pernah dia melakukan itu. Nah, itu juga penyakit hati, ya. Termasuk menceritakan mimpi padahal dia tidak mimpi. Ini hukumnya haram. Ya. Dia katakan, tadi malam saya mimpi. Mimpi hebat, mimpi ini. Termasuk mimpi Nabi. Ya. Dia ceritakan itu. Padahal dia belum tidak terjadi mimpi Nabi. Nah, ini hukumnya dosa besar. Ya, ingin dipuji dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Ini dosa besar. Apalagi menyandarkan kepada Nabi. Ya, Allah siapkan baginya tempat duduk di neraka. Maka apa kata Nabi? Man kazzaba alayya muta'ammidan fajaza'a man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menyandarkan sesuatu kepadaku padahal tidak pernah ada dariku, maka Allah sudah mempersiapkan apa? Tempat duduknya di neraka. Nah, yang berikutnya adalah jamaah yang Allah muliakan, menutup mata dari aib diri dan menyibukkan diri dengan aib orang lain. Ya. Nah, kemudian fanatik dan emosional bukan karena Allah, itu masuk hampir sama dengan walak barak, berharap dan takut kepada selain Allah, ghibah, adu domba dan seterusnya. Nah, kemudian halaman 35. Ini pelajaran kita pada bulan yang lalu ya. Halaman 35. Ini dawa. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Baik penyakit jasad, apalagi penyakit hati. Ya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga sertakan obatnya. Dan penyakit yang paling berbahaya penyakit hati. Ya, penyakit yang paling berbahaya penyakit hati, maka ada obatnya. Untuk hasad di antaranya, ya, karena hasad ini bisa terjadi pada diri saya, diri kita, mohon maaf, ya. Nah, ada obatnya, di antaranya dia harus sadar betul bahwa hasad itu merupakan sanggahan terhadap Allah. Jadi dia tidak menerima ketentuan Allah. Kenapa dia begitu? Ya, ke Jakartanya sama, usahanya sama. Kenapa dia lebih kaya dari saya? Dia sedang menolak takdir Allah. Padahal apa? Ya, yufaddilullahu ala man yasha. Allah melebihkan orang dari orang lain. Ada yang lebih kaya, mungkin ada yang di bawahnya. Itu pilihan Allah semua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memilih. Ya. Yang diperjualbelikan sama. Ya. Mulai berjualannya sama. Keluar kampungnya sama. Tapi ada yang melejit. Ada yang begitu, gitu saja. Itu siapa? Ya Allah. Lalu kita akan hasad kepadanya. Kita akan cemburu kepada. Berarti kita sedang menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini obatnya. Nah, siapa yang menolak takdir Allah? Berarti dia tidak ridho kepada Allah. Ya. Sementara setiap pagi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina. Jadi kita ridho kepada Allah. Ya. Ikrar muslim. Ya. Tapi iri kepada orang lain. Cemburu, kok dia kayak gini? Nah, biasanya yang gini-gini mohon maaf yang perempuan. Ya. Biasanya yang banyak begini perempuan. Ya. Nah, makanya kita ngelihat orang memakai kendaraan baru, melihat orang memakai baju baru, apa doanya? Ilbas jadida wa ish
hamida wa mut syahida. Itu doanya. Ya. Kita ngeliat nih teman, pakai baju baru, pakai pokoknya hal-hal baru. Jangan lupa doakan. Ilbas jadida, pakailah yang baru ini. Wa ish hamida, hiduplah engkau mulia dengan yang baru ini. Wa mut syahida, semoga engkau mati syahid dengan hal yang baru ini. Barulah kalau ditanya beli di mana, berapa harganya, bolehlah. Ya. Tapi jangan lupa itu. Doakan. Nah, bagaimana kita akan iri kepada orang sementara kita sudah doakan dia? Ya, orang beli rumah baru, orang beli, ya, bagaimana kalau nambah istri baru, termasuk doanya enggak ini ya? Allah taala alam, ya. Ya, ikhwani wa akhwati. Jadi bagaimana kita akan iri sementara kita sudah doakan dia? Pakailah yang baru ini, hiduplah engkau mulia dengannya, dan mati syahidlah engkau dengan. Ya, tidak mungkin kita hasad kepadanya. Orang kita doakan dia mati syahid. Ya, kita doakan dia hidup mulia. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah. Kemudian hasad hanya mendatangkan kegelisahan. Ya, kelelahan hati bagi orangnya. Ya gelisah saja. Ya, yang punya yang beli baru siapa? Yang nggak bisa tidur siapa? Ya Allah, ya itu kan hasad. Ya, yang renovasi rumah siapa? Ya, yang mikir siapa? Akhirnya kerjanya gelisah saja. Ya, gelisah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, makanya kan ada konsepnya. Al-Quran surah At-Tur, surah Fatir juga. Apa konsepnya? Jangan suka pelototin harta orang. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi zahratal hayatid dunya linaftinahum, kata Allah. Ya, la tamuddanna. Makanya konsep ghaddul basar, kata ulama, Pak. Apa ghaddul basar? Menahan pandangan. Ghaddul basar itu, kata ulama, bukan hanya kepada lawan jenis, tapi kepada harta orang. Jadi ada 3 konsep ghaddul basar, kata ulama. Yang pertama, ghaddul basar dalam hal aurat. Yang kedua, dalam hal harta orang. Yang ketiga, tahan pandangan kita dari aib orang. Itu penjelasan ulama. Jadi ada 3 ya kaidah ghaddul basar. Pertama apa tadi? Aurat. Yang kedua apa? Harta orang. Jangan suka melihat harta orang. Ya, tahan. Tundukkan pandangan kita dari harta orang. Nah, yang ketiga dari aib orang lain. Ya, itu konsep ghaddul basar dalam pandangan para ulama. Nah, selama ini kan kita ini kadang-kadang memahami ghaddul basar ya kepada lawan jenis. Laki-laki nahan diri dari melihat perempuan, atau padahal kata ulama ada 3. Nah, jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang berikutnya, ujub. Ujub itu bangga diri. Ya, bangga diri. Nah, asal muasal ujub, ya iblis. Ya, disuruh sujud ya kepada Nabi Adam. Kata iblis, bagaimana aku akan bersujud kepadanya? Aku lebih hebat. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Siapa hebat ya Allah? Ya saya. Ya, lupa iblis. Api bisa padam kalau ditimbun dengan tanah. Nggak ngerti ini. Ya, sok pintar. Itulah asal muasal ujub. Ijab binafsih. Bangga diri. Nah, apa obatnya? Ya, di antara obat ujub, jadi saya ulangi, ujub itu bangga diri. Ya, bangga diri. Di antara obatnya adalah mengingat bahwa ilmu, ya, jadi orang bisa bangga diri dengan ilmu, dengan gelar. Ya, dia harus sadar betul bahwa ilmu, pemahaman, zakiyun, yakni kecerdasan, kekuatan pikiran. Ya, orang yang zaki, yakni cerdas, tajam pikirannya. Ya. Kefasihan kata-katanya. Fasih kalau ngomong. Ya. Makanya
mendakwai Nabi Musa, mendakwahi siapa ini? Fir'aun. Ya suruh saudaranya. Karena engkau lebih fasih dariku, kata Nabi Musa. Jadi ada orang-orang yang memang diberikan kefasihan oleh Allah. Ya. Nah, ini penting. Disebut oleh Allah qaulan sadida. Ucapan yang membekas. Nah, ini penting terutama kepada keluarga kita. Pokoknya kalau dia ngomong semua orang ngikut. Itu kan bisa dipengaruhi karena kefasihan, pandai mengolah kata. Tetapi yang paling penting adalah rajin sholat tahajud. Maka Allah katakan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana inna sanulqi alaika qaulan saqila. Subhanallah. Apa qaulan saqila itu? Kefasihan dalam berbicara. Ya, menyentuh hati. Bahasa Buya Hamka, keluar dari hati tembus ke hati. Makanya coba, pernah dengar ceramah Buya Hamka, Pak? Buya Hamka itu kalau ceramah nggak meledak-ledak. Lembut. Tapi kata orang-orang, ya, di antara kiat mengurai Jakarta, biar tidak terlalu macet, ya, suruh Buya Hamka ceramah. Kalau Buya Hamka ceramah, itu hampir setiap orang akan datang. Padahal ceramahnya tidak meledak-ledak. Kenapa? Keluar dari hati tembus ke hati. Nah, itu Buya Hamka. Terlepas ya mungkin ada hal-hal yang lain dari, tapi beliau kan orang hebat. Nah, itu namanya fasih. Nah, siapa yang dianugerahi seperti ini oleh Allah? Ingat, itu bukan engkau yang hebat. Ya, kefasihan itu datang dari Allah. Ya. Maka termasuk itu. Ini penting, Pak. Kefasihan ngomong, terutama kepada keluarga, pada anak. Sebab kadang-kadang begini, Pak. Pandai saya nasihatin orang, pandai kita nasihatin orang. Giliran kepada keluarga, kaku lidah kita. Betul, Pak? Giliran kepada adik, berat lidah ini mau ngomong. Giliran kepada ya istri kadang-kadang berat lidah ini. Hilang kefasihannya. Ya, maka penting kefasihan ini fasih, ya, menyampaikan kebenaran. Tapi ingat, siapa yang dianugerahi seperti ini, jangan pernah menyandarkannya kepada Allah, kepada dirinya. Haruslah dia sandarkan kepada Allah. Siapa yang menyandarkan, ya, nah, coba saya ngomong, pasti dia takluk. Itu sombong, itu ujub, ya. Lagian kamu yang ngomong sih, kamu nggak nunggu saya. Kalau saya ngomong, pasti dia tunduk, pasti dia takluk. Itu namanya ujub. Bangga di. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu yang Allah muliakan, nikmat-nikmat lainnya. Maka kita bisa buka Quran surah An-Naml ayat 40. Ya. Quran surah An-Naml ayat 40. Allah Jalla wa Ala mengatakan, hadza min fadli rabbi. An-Naml ayat berapa tadi? Ayat 40. Hadza min fadli rabbi. Ini semua karena keutamaan Allah. Ya, kita diberikan rumah oleh Allah. Kita diberikan usaha oleh Allah. Ya, kita diberikan keturunan oleh Allah. Ya, kita dianugerahi anak yang soleh karena Allah. Ya, semua harus disandarkan kepada Allah. Apa tujuannya, Pak? Lanjutan ayatnya apa? Apa lanjutan ayatnya situ? Ashkuru am akfur. Subhanallah. Ashkuru am akfur. Jadi bahaya. Allah ngerunai itu semua kepada kita, dua saja akhirnya. Kita kafir atau kita syukur. Ya. Kasih kemewahan dunia oleh Allah. Ya. Diberikan bisnis yang maju naik. Ya. Diberikan kekayaan oleh Allah. Diberikan ini oleh Allah. Dua tujuannya. Akhirnya dua. Apa aku bersyukur atau aku kafir? Apa makna kafir? Kafir di dalam ayat ini bukan keluar dari Islam, bukan. Ya,
Kafir di dalam ayat ini maknanya menyandarkan itu karena saya hebat. Ya, saya punya ini karena saya berjuangnya hebat. Karena saya berjuangnya itu luar biasa. Makanya pantas saya begini. Ya, subhanallah. Maka Nabi juga katakan, karena ada istri-istri yang kafir, Pak. Kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Perempuan. Apa alasannya? Karena banyak perempuan yang kafir. Apa makna kafir dalam hadis ini? Bukan kafir kepada Allah, tapi kafir kepada suami. Ya, sama dengan ayat tadi, An-Naml ayat berapa tadi itu? Ayat 40. Ya, ini karena saya. Ya, ini karena jerih payah saya. Ya, saya dulu itu jarang istirahat, ya pantaslah saya petik hasilnya sekarang. Makanya di istilah apa itu usaha tidak, itu nggak benar itu. Ya, jadi hasil itu tidak semata-mata usaha kita, karena Allah. Usaha itu bagian. Ya, gimana bahasanya? Apa bahasanya itu yang biasa diucapkan? Usaha tidak gimana? Mengkhianati hasil. Itu nggak benar, Pak. Ya, banyak orang usaha hasilnya nggak sesuai. Ya, tapi karena Allah. Ya, maka katakan hada min fadli rabbi. Ya, ini karena kemuliaan Allah. Apa saya syukur atau saya kafir? Mudah-mudahan kita semua menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya. Jadi semua merupakan karunia Allah, ya, yang Dia berikan kepada hambanya, amanahnya, ya, agar dia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Jadi berikan kelebihan harta. Ini orang bisa jaga apa tidak? Oh, dia bisa jaga. Dia kembalikan lagi kepada aku. Akhirnya terus ditambah oleh Allah. Ya. Dia bagi-bagi kepada Allah. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun pakai haji, dia bangun. Ini kan amanah Allah. Benar-benar dijaga. Nah, tentu cara menjaga yang terbaik apa? Maka kata ulama salaf, siapa yang ingin hartanya aman, hendaklah dia menyimpannya di langit. Apa makna menyimpan di langit, Pak? Kalau dia simpan di langit tidak akan pernah hilang. Ya, ini dikembalikan lagi kepada Allah. Karena Allah tinggi di atas arus. Jadi dia kembalikan lagi hartanya ke langit, ke sumbernya dari Allah. Ya, maka tidak akan pernah hilang. Ya, kalau di dunia, ya berubah. Ya, makanya harta kita itu kan ada 3 kata Nabi. Ya, tafsir surah Ibnu Katsir surah Al-A'raf. Harta kita itu ada 3 saja. Apa 3 itu? Apa yang kita makan, ujungnya jadi kotoran. Apa yang kita pakai, ujungnya lusuh. Apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Ya, adapun yang sekarang itu belum tentu. Meninggal, sudah berubah. Namanya jadi harta waris, bukan harta kita lagi. Dan tidak boleh disedekahkan. Ya, dalam kondisi seperti itu tidak boleh disedekahkan melebihi berapa? Melebihi 1/3. Ya, kita akan meninggal dunia, sakit payah, sakit keras. Lalu kita ingin sedekah. Ya, punya uang misalkan 100 juta, sedekahkan 50 juta, enggak boleh. Karena bukan harta kita lagi kedudukannya. Boleh, tapi jangan lebih dari 1/3 harta kita. Ya. Nah, kalau sekarang bebas, ya terserah kita. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini amanah. Ya. Kita dianugerahi ilmu oleh Allah, ini amanah. Ya, saya sombong apa tidak? Saya ngajarin apa tidak? Saya pelit apa tidak terhadap ilmu? Makanya di dalam Quran ada namanya kitmanul ilm. Apa kitmanul ilm? Menutup ilmu, nggak mau berbagi. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya. Bahwa Allah yang memberinya kuasa untuk mencabutnya darinya dalam sekejap, ya Allah. Ya. Dikasih oleh Allah, tapi bisa diambil
dalam waktu sekejap oleh Allah. Ya. Jadi kapan saja Allah mau ngasih seseorang, tidak masuk akal. Ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba hebat saja usahanya. Dalam waktu sekejap. Ada yang mustahil bagi Allah. Tapi bisa juga hilang dalam waktu sekejap. Ya terserah Allah. Allah yang ngasih, Allah yang mau ngambil. Ya. Makanya Allahumma la mani'a lima a'afaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi. Doa yang kita baca setiap selesai salat, zikir setiap selesai salat. Allahumma la mani'a ma a'afaita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, orang kalau sudah mau ngasih nggak ada yang bisa ngalangin. Ya, tapi Allah ngalangin mau kayak manapun kita berusaha nggak bakal bisa. Maka dalam waktu sekejap berubah orang jadi orang kaya, berubah orang jadi orang hebat. Waktu sekejap Allah yang ngasih. Tapi bisa juga dalam waktu sekejap diambil oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hal kekuasaan. Ya. Makanya akan dikatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mimman tasha wa tu'izzu wa tudhillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Ya, ini ayat harus saya hafal, harus kita hafal semua. Kapan Allah mau ngasih terserah, kapan mau menjawab ya terserah. Tapi ini Pak, mudah saya sampaikan. Saya tahu ayatnya ini, hadisnya, tafsirnya saya, tapi belum tentu saya bisa dalam amalan sehari-hari. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah. Ya, jadi Allah bisa mencabutnya dalam sekejap. Ya, sekejap mata. Sebagaimana Allah mencabut apa yang diajarkan kepada Bal'am bin Ba'urah. Siapa Bal'am bin Ba'urah? Ini ulama hebat di zaman Bani Israel. Ya, nanti baca tafsir Ibnu Katsir. Ini orang hebat yang faham tentang Allah. Ya. Dzul a'zam istilahnya. Yang memiliki ilmu-ilmu tentang Allah. Ini Bal'am bin Ba'urah. Ya. Kalau dia berdoa langsung diijabah oleh Allah. Ini orang saleh, ulama. Ya ulama. Tiba-tiba datang Nabi Musa. Ini bukan Nabi, Bal'am bukan Nabi. Orang saleh. Datang Nabi Musa. Dirayu Bal'am bin Ba'urah oleh orang-orang Bani Israel. Ini Nabi Musa ini mau merusak. Doakan wahai Bal'am agar Musa ini celaka. Gak mau dia. Gak mau Bal'am bin Ba'urah. Karena dia tahu itu gak benar. Orang saleh. Orang yang memiliki ilmu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Bal'am bin Ba'urah dirayu oleh dunia. Udah kamu doakan. Apapun yang kamu minta kami kasih. Gak mau, tapi terus dirayu. Akhirnya terjerumus. Dia doakan kecelakaan terhadap Nabi Musa. Tetapi waktu berdoa salah. Justru dia berdoa kebaikan Nabi Musa. Ya, justru yang hancur Bani Israel. Tapi dicabut ilmu dalam sekejap oleh Allah. Dicabut kemuliaan dalam waktu sekejap oleh Allah. Dari siapa tadi? Bal'am bin Ba'urah. Ya. Jadi ilmu yang selama ini ada pada dirinya. Kemuliaan, kehebatan yang ada pada dirinya. Kalau dia berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah karena dia orang hebat. Ya, tapi dia lupa. Nah, di antara penyebabnya dunia. Dia dirayu oleh dunia. Dan jangan salah, Pak. Kenapa Nabi Adam keluar dari surga? Karena dirayu. Apa iming-imingnya? Kekal di surga. Nabi Adam gak bisa. Iblis ngerayu siapa? Istri. Kata Iblis, Hawa, sampaikan tuh ke suamimu. Kalian mau gak kekal di surga? Ya. Kepada Nabi Adam gak bisa. Tapi melalui pintu perempuan. Makanya kadang-kadang yang gini-gini ini terserah juga ada kaitannya kepada istri. Ya. Orang bisa congkak, orang bisa sombong, bahkan orang juga sangat saleh juga sangat dipengaruhi oleh istri.
istri. Makanya Nabi katakan, Pak, terutama kepada istri saya sampaikan, ada di atas, ada 3 harta simpanan yang paling berharga. Ada 3 harta simpanan yang paling berharga. Apa 3 itu? Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, istri yang membantu kita untuk akhirat. Ini hadis sahih. Istri yang membantu kita untuk akhirat kita. Ya. Nah, sama dengan Nabi Ba'ura ini. Demikian juga dengan siapa? Nabi Adam. Tentu itu semua skenario Allah. Ya, Allah ingin mengajarkan kepada kita tidak mungkin orang berada di surga. Ya. Kecuali harus di dunia dulu. Ya, maka Allah turunkan Nabi siapa? Nabi Adam. Ini semua skenario. Tapi ada rahasianya, ada hikmahnya. Hati-hati dengan fitnah dunia. Melanda Nabi Adam, melanda Bal'am bin Ba'ura. Ini orang soleh. Ya, ini orang hebat. Tetapi ilmunya dalam waktu sekejap dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi Allah kalau nggak mau nyabut, ada teman saya, ya, dekat sini. Ya, anaknya sekarang sudah selesai doktor di Saudi, di Madinah. Itu kan sakit parah. Sakit parah. Teman saya. Ya. Sampai Al-Fatihah hilang waktu sakit. Ya. Sampai nggak bisa. Al-Fatihah hilang. Sekarang udah sehat. Suka ngimamin di Al-Azhar. Itu teman saya. Ustaz. Padahal semua hafalan cerita ke saya, hilang apa saya sakit. Tapi Allah tidak mau mencabut. Nah, sekarang udah biasa. Nah, Bal'am bin Ba'ura dalam waktu sekejap dicabut. Makanya saya nasihatkan pada diri kita semua, jangan sekali-kali kita lupa. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan azan. Ya, orang riya itu tentu paling pertama disiksa di neraka. Itu orang riya. Paling pertama disiksa di neraka. Kemudian di padang mahsyar dipanggil dengan beberapa sebutan buruk. Nanti bisa dibaca dalam buku Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Panggilan buruk untuk orang yang riya. Banyak sekali. Ya murai, ya fasir, ya ghadir, ya fajir, ya halik. Panggilan-panggilan buruk. Ya. Nah, apa obatnya kata pengarang kitab? Di antara obat riya ialah menyadari bahwa seluruh makhluk tidak kuasa memberinya manfaat selama Allah tidak menetapkan untuknya. Ya. Makanya pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, lawijtama'an nasu ala ayyanfa'uka lam yanfa'uka illa ma kataballahu. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, tidak akan pernah bisa kecuali apa-apa yang sudah Allah tentukan. Demikian, lawijtama'an nasu ala ayyadurruka la yadurruka illa ma kataballahu. Seandainya seluruh manusia berusaha untuk membinasakanmu, tidak akan pernah bisa. Ya, apalagi hanya sekedar pujian. Apa manfaat? Ya, yang ujung-ujungnya tadi minta apa, minta ini, minta itulah. Ya, maka dikatakan oleh pengarang kitab bahwa seluruh makhluk tidak kuasa memberinya manfaat selama Allah tidak menetapkan untuknya. Dan mereka juga tidak kuasa menimpakan mudarat. Ya, ini hadis tadi itu. Ya, hadis kepada Ibnu Abbas, hadisnya sangat panjang. Ya, seandainya seluruh manusia ini berusaha untuk nolong, kita nggak bakal bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan. Atau seluruh manusia ingin menghancurkan kita, nggak bakal bisa. Kecuali Allah mengizinkan. Ya. Tidak menakdirkan baginya. Ya, apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah ya selesai. Terjadi. Lalu mengapa dia membatalkan amalnya? Dengan cara ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya.
Jadi haji ya umroh ya sedekah bakti ke orang tua. Ada artinya ya dengan riya ini. Jadi sangat rugi saya, sangat rugi kita kalau masih ada manusia di hati kita dalam hal berbuat baik. Ya. Merugikan agamanya, makanya pelaku riya di padang mahsyar dipanggil dengan ya khasir. Khasir. Wahai orang yang merugi. Ya dipanggil di padang mahsyar. Merugikan agamanya. Dan menyibukkan dirinya dengan memperhatikan siapa yang sejatinya ya tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat baginya. Ya sibuk saja dengan komen-komen manusia. Ya, sibuk saja dengan jempol-jempol manusia. Apa kata manusia ini? Ya, apa kata orang ini tentang saya? Hanya ya update, ya apa ingin mendapatkan validasi. Validasi itu apa? Pengakuan. Maka orang yang susah bahagia, satu orang yang di dalam hatinya ada hasad, dan yang kedua orang yang ada di dalam hatinya ingin dipuji oleh manusia. Jadi dia menyandarkan kebahagiaannya kepada manusia. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Karena apa, Pak? Ya, likulli ni'matin mahsudah. Semua nikmat ini pasti ada saja yang iri kepada kita. Ya. Kalau kita menceritakan ya keberhasilan kita kepada orang tua, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus meningkat usahamu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bertambah. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang lain, ada yang senang, ada yang tidak senang. Mudah-mudahan hancur bisnismu. Ya, ada saja. Ini kaidah. Likulli ni'matin mahsudah. Setiap nikmat yang ada pada diri kita ada saja yang tidak suka. Ya. Dari 100 orang teman kita, ya, lalu kita tampakkan kebahagiaan kita kepada mereka. Ya, mungkin ada yang 50 senang, 50-nya enggak senang, atau bisa jadi lebih banyak yang tidak senang. Maka apa? Sembunyikanlah kebaikan kita dan pandai-pandailah kita juga menyembunyikan kebahagiaan kita. Ya. Terutama juga kebahagiaan keluarga, ya, kemesraan pasangan suami istri. Buat apa ditampak-tampakkan di media sosial? Buat apa ditampak-tampakkan gandengan tangan di medsos? Ya. Ada yang senang. Didoakan oleh orang tua, mudah-mudahan pernikahan kalian langgeng sampai ke surga. Tapi ada rasanya yang tidak senang. Ya, bahkan ada mudah-mudahan suaminya mati biar jandanya saya ambil. Ya, bisa jadi ada. Kenapa? Likulli ni'matin mahsudah. Setiap nikmat pasti ada yang iri, pasti. Ya. Makanya untuk apa kita menyandarkan kebahagiaan kita dengan pujian manusia, ya? Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang ya sibuk dengan memperhatikan siapa yang sejatinya tidak bisa. Kalau zaman sekarang ya sibuk memperhatikan jempol-jempol, like, apalagi itu, viewer, apalagi itu, apa namanya, apa? Kurang lebih begitulah. Ya, masuk, ya, tulis ilmu disebar, ada yang respon, ada yang nggak ada yang respon, nggak usah lah. Kadang-kadang begitu. Ya, ceramah ada YouTube, ya, disebar, banyak yang nonton, semangat. Giliran yang nonton dikit nggak semangat, ya. Buat apa? Ada yang banyak, ada viewernya banyak, karena bisa jadi ngedatangin duit, ya. Tapi kalau sedikit, buat apa? Habisin data aja, belum edit sendiri Pak Rizky, ya kan, edit sendiri kan, ya, subhanallah, ya. Kita ngajak, ya, ceramah, ya, berbuat baik ke orang tua, apa saja, kalau untuk manusia lelah kita, lelah sekali, ya. Makanya jangan sampai kelelahan kita ini selesai di dunia. Hendaklah kelelahan kita tembus ke langit. Kiatnya apa? Kiatnya jangan sekali-kali ada manusia di hati kita. Nasihat buat saya, buat kita semua. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Padahal Allah
akan membongkar niatnya. Ya, Allah akan membongkar niat. Makanya kata Nabi apa? Innal mayyita yub'asu ala ma mata alaih. Mayat itu, Pak, akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan caranya dia mati. Nah, ada kecelakaan pesawat, jatuh pesawat, semua penumpang mati meninggal. Nah, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Tetapi ada yang naik pesawat karena Allah, untuk jenguk orang tua. Ya, niatnya karena Allah, ibadah. Ada yang naik pesawat ya untuk berbuat jahat. Ya, untuk zalimin orang. Nah, orang di hari akhir dibangkitkan dari kuburnya sesuai hatinya. Ya, ya'lamu ma fis. Ya, demikian Allah sebutkan. Seseorang akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan niat. Hati-hati kita ini semua akan dibongkar di hari akhir. Siapa yang ria, siapa yang karena Allah, siapa akan dibongkar di hari akhir. Ya. Nah, karena itu untuk menilai cocok tidaknya sholat seseorang gampang. Ini sholatnya sudah sesuai sunnah. Ya, karena kita baca sifat sholat Nabi Syalbani. Bagaimana posisi tangan? Bisa kita nilai. Tapi kita tidak akan pernah bisa menilai hati seseorang. Dia ria atau tidak ria. Ya, tapi semua akan dibongkar di hari akhir. Ya, sesuai dengan hatinya. Tetapi Bapak Ibu, orang yang paling berbahagia di hari akhir adalah orang yang suka menyembunyikan siapa dirinya di dunia. Artinya apa? Tidak suka tenar, tidak suka terkenal. Ya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Assalamualaikum. Saya nggak kurang dengar, saya coba angkat sedikit. Riya dan ujub. Ya. Mau diadakan? Iya. 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 Ya. Ya. Jadi para ulama membagi tauhid, terutama di dalam kitab tauhid Syekh Fauzan, kitab tauhid 123, ya. Ada kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu itu meniadakan riya. Apa artinya? Hanya kepadamu aku beribadah. Ya. Cara ibadahnya benar. Ibadah apakah lillah, fillah, alallah. Ya. Fillah, ibadah sesuai apa yang Allah inginkan. Tentu cara ibadahnya. Lillah, untuk Allah. Ibadah sesuai Allah yang inginkan, jadi cara ibadahnya. Gak cukup. Makanya fillah, ya, ibadahnya untuk Allah. Itu yunafir riya, meniadakan riya. Karena itu namanya tauhidul ibadah. Ya, tauhid al-ibadah. Ya. Nah, di antaranya tadi zikir pagi petang, ya. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan sekali-kali kita menyandarkan, ya,
walaupun sekejap mata. Ya. Walaupun sekejap mata. Termasuk maknanya kita mengedipkan mata saja kalau bukan karena Allah nggak bisa. Ya, makanya apa doa? Sesudah kita makan, Pak. Apa doa sesudah makan? Selama ini kita baca sebagian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Yang sunnah Nabi baca doa setiap selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa setiap selesai makan. Coba dalami. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menganugerahi rezeki ini kepada. Ya. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau bukan kekuatan darimu ya Allah, aku nggak bisa makan. Ya. Kalau bukan kekuatan darimu, nggak mungkin kita bisa mengangkat tangan kita. Kalau bukan kekuatan dari Allah, nggak mungkin kita bisa ngunyah. Ya, subhanallah. Walaupun untuk mengedipkan mata. Ya, artinya apa? Dari hal yang terkecil saja, kalau bukan karena Allah, tidak bisa. Makanya Nabi Idris dipuji oleh Allah. Nah, di antaranya dia sebagai penjahit, ya, Nabi Idris alaihissalam, setiap dia memasukkan benang ke dalam jarum, dia selalu mengucapkan Allah. Apa? Tidak mungkin dia memasukkan yang sangat sederhana, memasukkan benang ke dalam jarum, sangat sederhana sekali. Tinggal modal mata masih sehat. Kalau udah kakek-kakek, nenek-nenek, cari cucunya tuh. Ya, kalau masukin benang, karena nggak mungkin. Ya, ini kita mata sehat, memasukkan ke dalam lubang jarum sangat sederhana. Tapi kalau bukan karena Allah nggak bakal. Apalagi ibadah, apalagi masuk surga. Maka setiap selesai sholat kita mohon, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan kita, nggak mungkin kita di sini. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan kita sholat tahajud, nggak mungkin kita sholat tahajud. Makanya doa tidur apa? Kalau kau mau tahan jiwaku ya Allah, tahan dalam keadaan baik. Tapi kalau kau mau bangunkan aku ya Allah, bangunkan aku dalam keadaan baik. Ya, artinya kita bisa tidur karena Allah, kita bangun juga karena Allah. Jangan saya bangun karena dengar alarm, saya bangun karena alarm karena ini. Jangan, karena Allah. Wallahu taala alam. Demikian, mohon banyak. Oh ya. Ada ustaz-ustaz yang sama sekali selesai mengajar kita beri kesempatan. Oh, apakah ustaz baca buku? Buku apa itu, Pak? Kan ada pengajian. Ini bagaimana ustaz? Kan jadi kalau ada ustaz kan itu kembali. Iya. Jadi ini pertanyaan apa ini? Ada ustaz seperti itu. Apakah dulu ketika dia kuliah nggak diajarin ada pengajian? Iya. Iya benar ya. Bagus memang al-as'ilah wal ajwibah. Ya kalau kita kan tidak ya. Tadi udah ada yang tanya kan? Ya, memang ada yang begitu. Ya, ada yang begitu. Karena sifat pertanyaan juga ada. Saya pernah bahas. Sifat pertanyaan ada. Ada pertanyaan ibadah. Ada pertanyaan nyoba, ngetes. Ada pertanyaan mau menampak-nampakkan diri. Mungkin Ustadz pertimbangannya tadi takut jamaahnya niatnya keliru. Ya, takut. Ada juga yang tidak ngerti, malu bertanya. Akhirnya merapat ke Ustadz. Sesudah kaji, sebenarnya Ustadz saya tadi ingin jawab, tapi karena saya malu, takut saya ya mengganggu orang, takut apa ya. Nah, kalau karena kita tidak tahu, lalu tidak bertanya karena takut riya, itu nggak boleh. Ya, misalkan kita ada hal yang mengganjal dan kita ingin tahu yang sebenarnya. Saya takut disebut riya. Itu hukumnya haram. Ya.
Jadi meninggalkan ibadah karena takut dipuji hukumnya haram, tapi ibadah untuk dipuji juga haram. Ya. Jadi ya kalau kita kan ada pertanyaan, Pak. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Ya, apakah ustadznya tidak baca buku? Ya, wallahu taala a'lam. Kadang saya buka pertanyaan, kadang tidak. Saya ngajar di Blok M Square nggak pernah buka pertanyaan. Kenapa? Jamaahnya jamaah lepas. Bisa jadi juga kalau ini kan jamaah memang jamaah yang halakah, jamaah yang sengaja datang untuk ngaji. Demikian. Ya, ada lagi, Pak? Ya, demikian. Tapi saya sarankan kalau ada ustaz seperti Bapak jangan sampai tidak suka kepada ustadznya. Ya, saya kira cukup ya. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.